Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Seminggu ini saya akan menemani Anda di dalam syafaat malam. Cerita yang mengawali refleksi kita malam ini berjudul "Kamu yang masih terus menggendongnya". Dikisahkan ada dua orang rahib yang sedang menempuh perjalanan ke sebuah kota kecil. Mereka tiba di tepi sebuah sungai. Di sana mereka melihat ada seorang perempuan yang sedang kebingungan. Rupanya jembatan yang biasa digunakan orang untuk menyeberangi sungai kecil itu putus, diterjang banjir yang beberapa waktu lalu melanda daerah itu. Perempuan itu mau menyeberang, tapi dia takut. Melihat kedatangan kedua rahib ini, perempuan itu segera menghampiri. Dia berkata, "Tolonglah saya menyeberangi sungai ini. Saya takut karena saya tidak bisa berenang. Saya mohon, tolonglah saya." "Sebentar," kata rahib yang pertama sambil menarik temannya. "Kita harus menolong perempuan ini," kata rahib kedua. Ya, tapi bagaimana caranya? Jembatan putus, perahu tidak ada. Kita sih bisa berjalan. Air sungai itu paling dalam kan sedada kita, kata rahib pertama. "Ya sudah," sahut rahib kedua. "Kita gendong saja perempuan itu." "Ngawur," kata rahib pertama. "Kita kan dilarang bersentuhan dengan perempuan. Aku tidak akan melanggar aturan biara kita dengan menggendong perempuan itu. Tapi kan kita harus melakukan kebajikan. Itu yang diajarkan agama kita. Nah, salah satu kebajikan adalah menolong orang. Kalau kau tidak mau menggendongnya, biarlah aku yang akan menggendongnya," ujar rahib kedua. Lalu ia menawarkan jalan keluar itu kepada perempuan yang mohon pertolongan mereka. Karena tidak ada jalan lain, maka perempuan itu menyambut baik tawaran rahib kedua. Singkat cerita, digendonglah perempuan itu oleh sang rahib. Mereka bertiga menyeberang dan tiba dengan selamat di tepi sungai. Dan berpisahlah perempuan itu dengan kedua rahib tadi, masing-masing melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, rahib pertama ngomel panjang lebar. Intinya, dia menyesali tindakan rahib kedua yang telah menggendong perempuan itu dan dengan demikian melanggar peraturan biara. Rahib kedua menghentikan langkah, lalu berkata kepada rahib pertama, "Saudaraku, sejak kita tiba di seberang sungai, aku sudah menurunkan perempuan itu dari gendonganku. Mengapa kamu masih menggendongnya dalam hati dan pikiranmu?" Siapa di antara kedua rahib tadi yang melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Saya kira kita semua tahu jawabannya. Bukankah cerita tadi mengingatkan kita paling tidak pada dua hal? Yang pertama, tidak sepatutnya aturan keagamaan menjadi penghalang yang membuat kita gagal melakukan kebaikan. Yang kedua, hati-hati
dengan asumsi-asumsi yang menjebak kita pada kecenderungan merawat ingatan tentang apa yang kita anggap salah dalam kata atau perbuatan orang lain. Betapa menderitanya orang yang gemar mengingat-ingat kesalahan orang lain. Hati dan pikirannya niscaya jauh dari ketenangan dan damai sejahtera. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 25 dicatat firman Tuhan demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudaraku, kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat dosa kita, siapa kita sehingga merasa berhak mengingat-ingat kesalahan orang lain? Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau yang memperkenan kami memasuki kehidupan di minggu yang baru ini. Pertama, kami mohon ampun sekiranya pernah gagal melakukan kebaikan karena terhalang oleh aturan keagamaan. Juga sekiranya kami masih gemar menyimpan apa yang kami anggap sebagai kesalahan orang lain. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, dan kemampuan untuk tidak membiarkan aturan-aturan keagamaan, tradisi menghalangi perbuatan baik yang seharusnya kami lakukan. Juga agar kami tidak menyimpan, mengingat-ingat apa yang kami anggap sebagai kesalahan orang lain. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga kembali berdoa bagi orang-orang yang masih bergumul berat dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha yang merupakan mata pencaharian mereka. Bagi mereka kami berdoa. Seiring dengan itu kami juga berdoa bagi para pengusaha yang memberi nafkah kepada sekian banyak karyawan mereka, agar hikmat Tuhan memampukan mereka untuk secara kreatif sambil tetap menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, membangun kembali usaha yang mereka lakukan. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, orang-orang yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, entah karena sakit penyakit ataupun karena usia lanjut yang membuat organ-organ tubuh mulai tidak berfungsi dengan sempurna. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Maka kembali kami mohon, kiranya Bapa yang berkenan untuk tetap memeliharakan kami, menjauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya. Kami boleh beristirahat dengan cukup, esok pagi bangun dalam keadaan baik, untuk dapat tetap memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.